Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel saya Putri Nurhidayati. Hai guys, apa kabar? Lama banget kita nggak cuap-cuap. Jadi pada kesempatan yang kali ini, sebelum saya lanjut ke cerita selanjutnya, jangan lupa bantu saya untuk menekan tombol subscribe, like, komen, aktifkan loncengnya juga. Kalau bermanfaat bisa di-share. Gini ya, sahabat onlineku. maaf kata kalau di video-video saya banyak kata-kata yang abstrak atau tidak kalian mengerti. Jadi pada kesempatan yang kali ini, pada video yang kali ini, saya mau membahas tentang the power of yakin. Saya pernah upload di video yang sebelum-belumnya, kalau kalian subscriber saya yang lama ya, tentang praktek ilmu yakin yang diajarin sama Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus. Jadi kayak kalau kalian punya suatu hajat yang besar, kalau kalian punya suatu mimpi, kalau kalian punya suatu keinginan, jangan cuma dipendem, diutarain, diomongin, disampaikan, yakin gitu loh. Minta sama Allah dengan perasaan yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Insya Allah pasti terkabul. Manjata wajata, siapa yang bersungguh-sungguh gitu, yang yakin gitu, pasti bakal dapetin apa yang dia mau. Kecilannya tuh kayak gitu guys. Terus aku di sini kayak punya cerita gitu. Dulu aku tuh waktu aku masih SMK ya, waktu kelas 3 SMK itu ada ujian praktek ya, ujian praktek 2 kelas doang gitu, 2 kelas doang. Yang satu kejuruan itu 2 kelas doang. Terus prakteknya itu gimana ya aku bilangnya ya, the miracle banget sih, the miracle power of belief. Jadi kalau kita percaya, kita yakin, itu bisa ada satu keajaiban gitu loh guys. Jadi gini tuh, di sini tuh ceritanya, gue tuh nggak pintar-pintar amat, gue tuh juga bukan seorang murid yang berprestasi banget gitu ya. Gue tuh nggak rajin-rajin amat, gue itu lebih ke selalu menyepelekan tentang pelajaran gitu. Soalnya di mindset aku ya, di pikiran aku tuh kalau aku lulus nanti tuh aku tahu jalan alurku tuh aku mau kemana gitu, mau kerja apa gitu. Jadi ilmu yang aku pakai sekarang itu, kalau misalnya ini tuh aku tahu ini di future aku, di masa depan aku nggak berguna gitu, jadi aku tuh males-malesan gitu belajar itu tuh. Nah, pas di pelajarannya ini, ujian praktek ya. Di ujian praktek itu, ceritanya kayak praktek, apa ya? Apa waktu itu? Aku bagian yang kayak mandiin pasien apa-apa. Nah, kan ceritanya aku dari SMK Kesehatan ya guys ya. Ujian praktek 2 kelas. Nah, waktu itu, yang pengujinya itu, mereka itu kayak minta tolong sama rumah sakit kayak perawat rumah sakit gitu. Kalau nggak salah ada 4 bilik ya, 4 bilik gitu. Per satu perawatnya itu ngawasin 1 murid gitu, nilai 1 murid gitu, kayak ya nilai lah gitu, urutannya bener apa enggak, bagus enggak, kayak gitu. Nah, pada saat itu kan sebelum prakteknya, guru kelas kita kan pasti ngasih itu kayak apa ya namanya ya, esai gitu lah guys, kayak sejenis esai atau apa yang nyebutnya ya. Pokoknya nanti besok itu kira-kira yang dikeluarin tuh, kalau nggak ini ya ini 3 hal gitu kalau nggak salah. Ini kalau nggak hal yang 1, 2 ya 3 yang dipraktekin itu gitu. Jadi kita murid harus belajar semuanya gitu, harus mempelajari, memahami semuanya itu. Jadi nanti kalau misalnya diacak kamu dapetnya apa, ya kamu harus dipraktekin di situ gitu. Terus dinilai sama perawatnya tadi, perawat yang beneran dari rumah sakit tadi gitu. Nah, waktu itu dengan kesombongan gue ya guys, kesombongan dan keyakinan gue, sombong sendiri sih, bukan nyombongin ke orang lain gitu, perasaan doang. Gue tuh males-malesan banget buat belajar tuh. Jadi gue di rumah itu cuma gue pahamin gitu. Oh ini, soalnya kan pelajaran itu juga udah pernah disampaikan yang lalu-lalu dulu gitu.
Jadi gue cuma baca-baca malam tuh, belajar sebentar gitu, lihat oh oke. Jadi itu intinya sama lah gitu. Nah pas waktu hari hanya itu udah panik dong, ada 4 bilik. Temen-temen tuh ya pada panik semua, pada takut semua. Ini gimana. Mereka tuh belajar terus. Gue cara menghadapi panik gue guys, gue tuh mojok di kursi sambil zikir pakai tangan. Itu tuh cuma zikir subhanallah gitu doang guys. Waktu itu tuh cuma yang gue inget di kepala gue. Nggak tahu kenapa gue cuma pengen zikir itu doang, bukannya zikir lafadz yang lain atau bacaan apa gitu, enggak. Ya cuma refleks aja subhanallah. Dan gue nggak belajar lagi guys setelah tadi malam tuh. Sombong banget kan. Secara tuh kayak ya gue tuh cuma gimana caranya gue nggak panik aja gitu, gimana caranya gue nggak nervous gitu, nggak kayak teman-teman yang lain itu udah panik gitu, takut. Dari ekspresi mereka tuh semuanya panik gitu. Nah di suatu keajaiban yang gue rasain waktu itu, subhanallah banget kalau gue ingat tuh, masya Allah, dari 4 bilik. Nah dari temen 2 kelas itu, mereka murid-murid yang berprestasi, dari mereka semua murid-murid yang pintar, yang selalu ranking 1 lah, yang nilainya bagus lah, itu tuh mereka dapat perawat yang killer. Bukan maksudnya yang killer ya, maksudnya perawat yang bener-bener teliti, step by stepnya harus urut lah, terus kayak selalu ditanya, kamu begini, pertanyaannya diginiin gitu guys. Jadi selalu tanya alasan kamu gimana, pokoknya selalu mendetail gitu lah, istilahnya perawat yang detail. Nah itu teman-teman aku yang berprestasi itu dapat perawat yang detail tadi. Ada 3 yang perawat yang menurut aku terlalu teliti gitu. Nah pas bagian gue guys, gue itu dapet di satu perawat yang santuy banget, masya Allah, gue santuy banget pokoknya. Nah pas gue itu tuh dapet kayak guru kesayangan gue, maksudnya guru yang sayang sama gue gitu gak sih? Kalian pasti tahu kan, dulu kalau di kelas pasti ada satu guru yang sayang sama kalian, maksudnya care sama kalian gitu, memperhatikan gitu ya. Lepas itu tuh ada satu Bu Aning gitu, Bu Aning sama perawat yang asli itu lah. Pas dapet, gue ambil undian kalau nggak salah ya, gue tuh dapet satu praktek yang santai gitu, dan gue tahu, gue paham gitu, dapet oke. Nah pas bagian cuci tangan itu, gue tuh lupa gitu, stepnya yang terakhir apa step yang keberapa itu kebalik gitu loh, maksudnya nggak urut gitu, malah kebalik. Nah pas saat kesalahan gue itu, amazingnya apa guys, perawat satu tadi sama guru gue tuh lagi ngobrol, jadi nggak memperhatikan gue gitu, langsung aja ya udah berjalan lancar, selesai, oke, dinilai, keluar. That's it guys, itu doang gitu loh guys. Gue tuh juga nggak nyangka dalam hati gue, gue lulus nggak ya, santai aja gitu, santai, tenang gitu, ngalir gitu, bisa lah gitu doang guys. Gila nggak sih? Nah pas itu kebesokannya, kalian tahu nggak apa yang terjadi? What happened to me gitu? Kalian tahu nggak? Di papan pengumuman nilai ujian praktek yang paling baik satu kelas tuh nilai gue guys. Sombong banget nggak gue? Sombong guys. Itu bukan sombong guys, yakin gitu. Believe, pokoknya percaya sama diri sendiri kalau kita bisa, kita yakin gitu. Nanti semuanya, kalau kita menyerahkan segala sesuatunya sama Allah terlebih dahulu, nanti Allah sendiri yang bakal nuntun kita gitu. Allah sendiri yang bakal bantu kita menyelesaikan masalah kita tadi gitu. Pas itu tuh gue ngerasa kayak, wah ini tuh kalau bukan pertolongan Allah, mana bisa gue peringkat pertama dari ujian praktek. Temen-temen gue yang cerdas-cerdas itu pada di bawah-bawah gue semua guys. Nggak nyangka banget nggak? Soalnya mereka dapetnya kurang beruntung gitu, dapet perawat-perawat yang terlalu mendetail ke mereka gitu. Stepnya tuh harus urut, harus ya gitu deh. Ya intinya balik lagi dari sini tuh kita bisa ngambil kalau selama kita itu yakin, selama kita itu percaya sama diri sendiri, kita punya hajat apa, yang penting kita yakin kita pasti bisa nggapai itu dengan apa yang kita amalkan gitu. Selain ikhtiar kita harus ada doa gitu kan.
dari barokah sholawat atau barokah sedekah, barokah birrul walidain misalnya. Di situ tuh jangan lupa selipin doa gitu, insya Allah mustajab. Jangan lupa untuk kalian semua yang udah nonton video ini, jangan lupa bantu saya untuk subscribe. Maaf ya kalau ceritanya agak kesana kemari, goyang kanan goyang kiri gitu misal. Ya saya minta maaf dan saya berterima kasih. Kalau bermanfaat boleh di share, dan juga jangan lupa untuk kita selalu banyak-banyak sholawat. Jangan lupa kita berdoa juga semoga virus corona yang masih ada di negara kita itu segera musnah lah guys ya. Kasihan semuanya, pokoknya kasihan. Jangan lupa ya guys. Terima kasih untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.